Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar salah satu rahasia sains yang sering banget kita temui, bahkan mungkin kita lakukan setiap hari. Ya, di dapur kita sendiri. Kita akan membahas tuntas soal kenaikan titik didih. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Anda pasti pernah dengar kan katanya kalau mau rebus pasta atau mie, tambahin garam biar airnya cepat mendidih. Tapi, apa itu fakta atau cuma mitos dapur yang diwariskan turun-temurun? Jawabannya, ternyata enggak. Kaget kan? Ya, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum dalam dunia masak-memasak. Yuk, kita bedah mitos ini lebih dalam lagi. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi waktu garam dicampurkan ke dalam air yang mau kita rebus. Jadi, bukannya mempercepat, menambahkan garam itu justru melakukan hal sebaliknya. Garam membuat air butuh suhu yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius untuk bisa mendidih. Nah, fenomena inilah yang dalam sains kita sebut sebagai kenaikan titik didih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kenapa bisa begitu? Untuk ngerti ini, kita harus kenalan dulu sama yang namanya tekanan uap. Pertama, kita samakan persepsi dulu. Mendidih itu bukan cuma soal mencapai suhu 100 derajat. Mendidih adalah momen di mana dorongan uap dari dalam air udah sekuat tekanan udara yang menekan permukaan air dari luar. Coba bayangin deh, tekanan uap itu kayak molekul-molekul air yang udah nggak sabar pengen kabur dari panci buat berubah jadi uap. Semakin kuat dorongan mereka buat kabur, ya semakin tinggi tekanan uapnya. Terus, apa yang terjadi waktu kita masukin garam? Nah, disinilah keunikannya. Bayangin, partikel garam itu kayak satpam-satpam kecil yang berjaga di permukaan air. Mereka ini menghalangi jalan molekul air yang mau menguap. Akibatnya, lebih sedikit molekul air yang bisa kabur dan tekanan uapnya jadi turun. Ini tuh kayak efek domino yang logis banget. Pertama, kita tambahin garam. Partikel garam langsung bikin semacam blokade di permukaan. Blokade ini bikin tekanan uap jadi lebih rendah. Nah, karena tekanan uapnya rendah, kita butuh lebih banyak energi panas, alias suhu yang lebih tinggi, supaya dorongan uapnya bisa cukup kuat untuk mendidih. Fenomena ini bukan sulap loh, semuanya mengikuti seperangkat aturan yang jelas banget dalam ilmu kimia, yang kita kenal sebagai sifat koligatif. Yuk, kita lihat aturan mainnya. Nah, ini dia kuncinya, yang paling penting untuk diingat. Ternyata, alam semesta itu nggak peduli kita masukin garam, gula, atau zat lainnya. Yang dihitung cuma satu, berapa banyak jumlah partikel yang larut di dalam air. Semakin banyak partikelnya, ya semakin tinggi kenaikan titik didihnya. Oke, jangan panik dulu lihat rumus ini. Anggap aja ini kayak resep kue. Delta TB itu seberapa besar kenaikan suhunya. KB itu angka spesial buat air, udah dari sananya. Dan M itu ya seberapa banyak garam atau gula yang kita masukin. Gampang kan? Dan ngomong-ngomong, angka spesial KB untuk air itu nilainya 0,52. Angka ini adalah properti dasar dari air itu sendiri, jadi ini adalah bahan pasti dalam resep perhitungan kita. Nah, pertanyaan bagus. Ini nih yang bikin makin menarik. Gimana ceritanya kalau yang kita masukin itu garam yang begitu kena air langsung pecah jadi dua partikel, natrium dan klorida? Untuk kasus itu, para ilmuwan punya jurus rahasia yang namanya faktor Van Hoff atau disingkat I. Gampangnya, I ini adalah faktor pengali. Karena garam dapur pecah jadi dua ion, maka faktor I-nya adalah 2. Artinya, efeknya ke titik didih jadi 2 kali lipat lebih kuat dibanding gula yang nggak pecah sama sekali. Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak teori dan rumus. Mari kita lihat gimana prinsip sains yang keren ini ternyata dipakai di mana-mana dalam kehidupan nyata, jauh di luar panci dapur kita. Ternyata prinsip ini ada di mana-mana loh. Mulai dari cairan di radiator mobil kita, rahasia di balik permen dan karamel yang enak, sampai proses-proses penting di industri. Pernah nggak kejebak macet total pas siang bolong yang panas banget? Nah, kita harus berterima kasih sama kenaikan titik didih. Cairan pendingin di radiator mobil itu sengaja dicampur etilen glikol supaya titik didihnya naik jauh di atas 100 derajat Celcius. Hasilnya, mesin mobil kita tetap adem dan nggak rusak karena kepanasan. Para pembuat permen itu sebenarnya ahli kimia sejati loh. Mereka memanaskan larutan gula, airnya menguap, dan larutan gulanya jadi makin pekat. Semakin pekat gulanya, semakin banyak partikelnya, dan semakin tinggi pula titik didihnya. Nah, setiap tingkat suhu yang berbeda ini akan menghasilkan tekstur permen yang beda-beda, dari fudge yang lembut sampai lollipop yang keras. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari semua ini, inilah dia. Mau itu garam di air pasta,
cairan pendingin di mobil, atau gula di permen, semuanya bekerja dengan prinsip dasar yang sama persis. Yang menentukan kenaikan titik didih adalah jumlah partikel yang larut, bukan jenisnya. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya. Setelah tahu sains di balik air garam, kira-kira fenomena ilmiah keren apa lagi ya yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, yang selama ini kita nggak sadari?